Sempet underestimate sama film horor yang satu ini, tapi pas gua tonton, ternyata film ini sih lumayan intens dari segi horornya. So, let's talk about Sebelum 7 Hari. Kita tuh baru kehilangan ibu. Ibu juga meninggalnya nggak wajar. Arwahnya masih ada di sekitar rumahnya sama 7 hari. Iya udah. Hai film lovers, welcome back again with me Ali dari Film Lovers Indonesia, teman filmmu. Dan untuk di video kali ini kita masuk lagi ke review non-spoiler. Kita bakal bahas film horor Indonesia yang gue baru aja tonton di bioskop kemarin belum lama, ya berjudul Sebelum 7 Hari. Jujur kemarin gue sempat bingung ya mau nonton film horor apa di bioskop karena gue rasa sih nggak ada yang menarik perhatian gue gitu kan dari segi horornya. Dan finally gue sempat bandingin juga mau nonton Pengantin Iblis ataupun Sebelum 7 Hari ini, dan terpaksa gue nonton trailer kedua film tersebut. Yang mana kan gue kalau nge-review gue jarang banget untuk nonton film trailernya. Dan tapi setelah di-compare dari segi trailernya, ternyata gue lebih tertarik untuk nonton Sebelum 7 Hari dibanding Pengantin Iblis. Dikarenakan mungkin Pengantin Iblis lebih kejual dari segi adegan gore-nya dan kayak bunuh-bunuhannya. Tapi ini baru pendapat gue ketika nonton trailernya sih, dan gue akhirnya nonton Sebelum 7 Hari. Dan aspek apa yang bikin gue tertarik dari segi perbandingan trailer dari Pengantin Iblis dan Sebelum 7 Hari, ini gue bisa jawab dari segi aspek story-nya. Entah kenapa nonton trailer Sebelum 7 Hari ini tuh gue rasa kayak ada segi misteri ceritanya yang kuat banget, kayak ngerasa gue untuk tertarik untuk nonton filmnya sebenarnya ada apa. Dan untuk sinopsis film Sebelum 7 Hari ini bercerita tentang perjanjian masa lalu yang dibuat antara sang ibu dengan makhluk halus, yang kemudian sang ibu meninggal dan meninggalkan janji kelam tersebut kepada anaknya Tari dan Kadar, dan mereka harus menepati janji tersebut sebelum 7 hari sang ibu dimakamkan. Sampai di sini aja untuk sinopsisnya, langsung aja kita masuk ke review session. Arwahnya masih ada di sekitar rumahnya sama 7 hari. Dan untuk di review session kali ini, kita bakal ngebahas dari segi yang pertama, yaitu dari segi kesan dan experience gue nonton film Sebelum 7 Hari ini. Yang dimana gue sempat underestimate dengan film ini, apakah film ini bisa ngebayar dari segi ceritanya dan juga dari segi treatment horornya. Yang dimana dari segi opening film ini tuh bisa gue bilang bagus, karena emang udah ada misterinya, dimana sang ibu tuh udah kayak mau ritual persembahan gitu ya, ritual persembahan gak tau kayak gitu. Tapi tuh kayak emang dari segi keluar judulnya tuh, dari entrance masuk judulnya tuh gue bisa bilang keren banget ya, dari keluar goa ditarik terus baru ada judulnya. Ini kayak emang keren sih. Dan kemudian dari film tengahnya ini mulai dari teror 7 harinya dan kemudian secara penyelesaiannya. Dan bisa gue bilang film ini tuh kurang dari segi ceritanya tapi bagus dari segi treatment horornya. Dimana gue ngerasain dari awal mulai sampai kayak mau habis itu banyak banget adegan scene horornya, kayak emang tiba-tiba baru cerita sebentar udah horor lagi, cerita sebentar udah horor lagi. For instance kayak ada scene horor yang treatmentnya tuh cuman digunain dengan segi sinematografinya aja, kayak emang dari segi POV aja kayak menggerak-gerak dan sebagainya udah bikin kita kayak panik. Dan tapi again balik lagi kalau dari segi ceritanya yang kayak emang cuman teror 7 hari dan cara penyelesaiannya ini bisa dibilang kayak emang kurang banget untuk dari segi penulisannya. Tapi kalau dari opini gua, film ini akan jauh lebih bagus ketika mengutamakan keseimbangan dari segi treatment horor dan ceritanya. Karena emang gua rasa banyak banget horornya kayak emang aduh maksa banget dan kuping gua kayak emang hampir sakit. Terus kesan gue lainnya nonton film ini tuh entah kenapa ya emang dari segi bioskop yang gue tonton ataupun emang dari segi horor film Indonesia yang gue rasa kayak suaranya tuh gede banget gitu dan kayak emang cempreng banget di kuping gue, kayak sampai maksa banget buat nutup kuping dari setiap scene-nya. Tapi ini gue nggak tahu sih emang dari segi bioskopnya ataupun emang film ini yang kayak suaranya gede dan cempreng banget. Dan kalau teman-teman udah nonton film ini coba deh komen apakah suaranya emang terdengar seperti itu ya, sakit banget di telinga dan sebagainya. Dan untuk paling dari segi sound design-nya dari film ini tuh banyak banget yang emang kayak kosongan aja, karena emang film horor kayaknya lebih worth it kalau emang gak ada sound sama sekali ya, bikin kita jadi kayak parno apakah ada adegan yang bikin ngagetin juga. Dan untuk kesan gue terhadap treatment horor di film ini tuh emang bagus ya, balik lagi karena emang gunain POV yang kayak emang diseret begini dan kita kayak udah panik ada apa. Terus juga emang jump scare yang dibuat 2 lapis, di sini ada terus kebuka lagi ada, itu emang worth it juga. Dan paling ada satu scene horor yang gue suka banget dari film ini, dimana si Kadar ya ngelihat ibunya, mayat ibunya yang udah dikelilingin sama makhluk-makhluk halus banyak banget gitu, dan ketika dinyalain lampu itu hilang. Nah ini bener-bener keren banget dan kayak emang dirasa treatment film horor ini tuh udah kayak film horor luar ya, luar negeri yang kayak emang banyak banget menggunakan treatment ini. Dan gue sih kayaknya takut banget ketika lampunya dimatiin lagi dan dinyalain lagi, tapi untungnya sih ya kalian tonton aja ya. Dan karena alasan tersebut bisa gue bilang Mas Awi Suryadi ini lama-lama bisa nyaingin Mas Joko Anwar ya dari segi film horornya. Tapi gue rasa kayaknya Mas Awi Suryadi perlu banyak belajar lagi dari Mas Joko Anwar dari segi pembuatan cerita, dikarenakan gue suka banget
banget kalau film ini tuh lebih seimbang dari segi cerita dan treatment horornya, nggak cuma kayak treatment horornya yang banyak banget sampai kayak lupa untuk membawa ceritanya. Entah kenapa kayak walaupun film ini tentang teror 7 hari ya, tapi gue rasa kayak emang treatment horor terlalu banyak dan kayak kurang bergerak dari segi ceritanya. Dan untuk aspek yang kedua yang pengen gue bahas yaitu dari segi karakter, dan jujur ini bisa gue bilang dari pemilihan karakternya bagus banget tuh di film ini, dimana adanya karakter si Hanif dan Bian, kedua anak dari si Tari di sini menambah kesan treatment horor lebih serem lagi kan. Karena kan kita tahu kalau sifatnya si anak ini kan kayak emang polos gitu, mau nyari mainan diikutin, mau nyari apa kayak dicari dan kayak sebagainya. Dan pakai segala ada adegan ditinggal berdua lagi di rumah yang kayak serem kayak gitu. Ini membuat gue jadi kayak lebih takut dari segi treatment horornya. Dan overall tuh karakter lainnya kayak Mbak Fani Gasani sebagai ibunya, si Tari dan si Mbok Yati dan dukunnya itu semua kayaknya bisa dibilang emang bagus juga sih untuk ngebawa peran cerita di film ini. Dikarenakan emang kayak gue rasa nonton film itu kayak nggak kaku ya. Dan emang kayak ada ketika scene mereka lagi takut, lagi bingung, dan kayak emang lagi was-was dan sebagainya, gue rasa nonton film itu kayak emang bagus ya dari segi pemilihan karakter dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga yaitu dari segi CGI atau practical effect. Dan sebenarnya sampai sekarang gue kayak masih bingung ya untuk menentukan banyaknya penggunaan practical effect atau CGI. Tapi kayak pas nonton tuh bingung ya, kayak dari segi si ibunya si Anggun ini yang pas tua ya, kayak teriput gitu, kayak ngeliatnya kayak practical effect, tapi pas gue tegesin kok kayak CGI. Dan akhirnya pas gue cek lagi di medsos itu gunain CGI, yang akhirnya ya udah ini kan pas nonton kayaknya sempat bingung gitu, ini practical effect pas CGI, kayaknya nggak ketara banget gitu dari penggunaan visual effect dan sebagainya, dan itu bisa bikin film ini jadi bagus. Dan untuk yang terakhir atau keempat dari segi sinematografi, nggak perlu diraguin lagi, kayaknya Mas Awi Suryadi emang udah nge-explore banget dari penggunaan sinematografi di film horor, karena emang treatmentnya banyak banget yang digunain, dari penggunaan POV, kameranya diputar dan sebagainya, dan juga kayak penggunaan kamera yang bergetar ya, menambah kayak scene panik juga. Dan gue juga udah ngerasa kayak ada satu scene yang bikin gue kaget juga, ini agak aneh ya, tapi gue kaget karena penggunaan sinematografinya, dimana kayak lagi ada diputar kameranya ke arah karakter, dan ini nongol patung singa di belakang, gue kaget. Jadi kan gue bisa bilang dari segi sinematografinya kayak emang udah dieksplor banget, dan treatment horror kayak gue bilang di awal ini emang udah bagus ya. Ya paling itu aja yang bisa gue bahas dari segi review film Sebelum 7 Hari ya, horor yang bisa kalian tonton di bioskop juga. Dan kayaknya emang film ini dari segi media promosinya kayak kurang banget ya, gak banyak dari segi di medsos ataupun dari segi Google dan sebagainya. Dan gue juga kayak ngetik Sebelum 7 Hari malah keluarnya Vina gitu dibanding film ini ya. Jadi kayak kalian harus tulis ada 2025 dan sebagainya baru keluar. Dan untuk kesimpulan akhirnya bisa gue kasih rating terhadap film Sebelum 7 Hari ini sebesar 7 atau cukup oke lah ya. Karena bisa gue bilang balik lagi ini bagus dari segi treatment horornya, tapi untuk segi ceritanya kayak masih kurang ngimbangin ya. Entah kenapa walaupun film ini berfokus kepada teror 7 hari dan cara penyelesaiannya, tapi gue rasa kayak emang film ini tuh banyak banget dari segi treatment horornya dan kayak nggak seimbang aja sama dari segi ceritanya. Kayak kebanting aja gitu sih, ini pendapat gue aja. Dan gimana pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar juga, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dan kalian juga bisa support and donate gue dengan YouTube Super Thanks ataupun link yang udah gue cantumin di bawah. Dan sampai bertemu lagi di next video, and salam pecinta film. Sebelum 7 Hari, sebenarnya lebih bagus film ini atau film Pengantin Iblis sih? Coba kalian tulis di kolom komentar.